Shalom, Bapak Ibu Saudara dari Home Fluid. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara lewat media ini. Sekali lagi senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara ya dalam kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, saya ada di Home Fluid bersama-sama dengan para penatua ya. Kami sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut rencana kita bisa beribadah bersama-sama lagi ya, melakukan selebrasi bersama-sama di dalam ibadah kita ya, dalam perayaan ibadah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, sedang banyak hal yang kita sedang siapkan hari-hari ini ya, apalagi kita menyambut rencana relaksasi dari pemerintah. Ya, kalau sesuai dengan rencana mungkin nanti di awal Juli ya, setidak-tidaknya pertengahan Juli kita sudah akan mulai bisa beribadah, sekalipun kita akan dibatasi beberapa orang. Nanti Bapak Ibu Saudara akan tunggu dengar apa yang akan kita kerjakan bersama-sama. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin lewat pesan suara gembala ini, saya ingin kita sama-sama merenungkan sedikit akan firman Tuhan ya. Kita sekarang banyak dengar bagaimana sikap gereja, bagaimana kita semua akan masuk di dalam suatu kenormalan yang baru, the new normal orang bilang. Nah, saya mau kita sama-sama sedikit merenungkan, ada kisah yang menarik. Hari-hari ini kita juga sedang menunggu ya Bapak Ibu Saudara, dalam budaya, dalam Alkitab ya, Tuhan Yesus baru saja naik ke surga, dan lewat janjinya dia menjanjikan kepada semua murid-muridnya untuk menanti ya Roh Kudus yang akan dicurahkan. Saya mau bacakan beberapa ayat buat Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana mereka hidup setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 dengan ayat sampai dengan 47 saya bacakan buat kita semua. Judulnya luar biasa, cara hidup jemaat mula-mula dibilang. Jemaat pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah dibilang. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan ayat 47 bilang begini, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang dibilang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan ini ya, saya berpikir ini sebetulnya suatu perubahan kehidupan yang baru yang Tuhan sedang perkenalkan kepada murid-muridnya. Saudara, sebelum Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, perhatikan baik-baik cara hidup dari murid-murid Tuhan Yesus semua. Mereka betul-betul segala sesuatu mereka berpikir untukku dan untukku. Mereka senang melihat mujizat Tuhan ya, tapi itu semua untuk konsumsi diri mereka sendiri ya. Dan ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan menjanjikan sesuatu. Dia bilang begini, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mungkin hari itu mereka nggak ngerti apa yang Tuhan maksud. Tapi ketika di awal Kisah Para Rasul, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, itu zaman awal-awal Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus itu luar biasa. Dan dikatakan di Kisah
pasal 2 ayat-ayat yang pertama itu terjadi waktu Pentakosta. Tiba-tiba seperti lidah-lidah api turun, hinggap di kepala mereka, dan mereka kemudian bisa sama-sama berbahasa-bahasa yang baru. Dan lihat apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu turun di dalam hidup mereka. Hidup mereka berubah. The new normal coming. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang baru itu datang di dalam hidup mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita baru saja baca. Ya. Petrus berdiri dan menjelaskan semua itu. Dia bilang ini udah terjadi, ini yang dinubuatkan oleh kitab Yoel. Karena saat itu ada orang yang bilang, mereka sedang mabuk anggur. Ya. Tetap saja Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi banyak situasi-situasi di mana Tuhan sedang memperkenalkan sesuatu yang baru buat kita. Ya, ada saja orang yang masih berpikir dengan pikiran lama mereka. Ada saja orang yang gak mau bergerak. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperkenalkan sebuah kehidupan yang baru buat murid-muridnya. Dan ketika mereka tangkap itu Bapak Ibu Saudara, lihat sesuatu yang terjadi. Ternyata ini loh yang Tuhan maksudkan, the new normal life of Christianity. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara, di mana orang penuh dengan kebimbangan, di mana orang penuh dengan semua ketidakpastian. Allah memberikan sebuah kepastian buat semua orang. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya Bapak Ibu Saudara? Mereka cerita tentang Tuhan. Mereka berbagi, dibilang mereka sama-sama hidup saling berbagi. Dan itu yang sedang kita kerjakan bersama-sama, bukan? Ya, dengan semua kondisi ini Bapak Ibu Saudara, ya, anggota-anggota dari tubuh Kristus ini saling berpikir satu dengan yang lain, memikirkan teman-teman. Ya. Saudara, kalau saudara perhatikan di home, di gereja, kita sudah mulai berpikir untuk komunitas. Kau sudah melihat, kita sudah bikin e-katalog, ada katalog bisnis. Jadi saya dorong Bapak Ibu Saudara, mari aktif, ya, mari bersama-sama. Dan ada banyak yang sedang Tuhan perkenalkan kepada kita untuk kita saling berbagi. Ya, jadi pesan spiritual yang Tuhan, yang kita tangkap selama ini, ya, dari para senior kita, dari gembala-gembala kita, dari penatua-penatua kita, kita mau menerjemahkan ini di dalam sebuah kehidupan, ya, saling berbagi. Ya, ini adalah the new normal life. Perhatikan baik-baik ketika kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab bilang 3.000 orang bertobat, menyerahkan diri. Dan tidak cuman itu Bapak Ibu Saudara, enggak stop di situ. Hidup mereka berubah. Mereka saling peduli satu dengan yang lain. Ya, mereka saling peduli dan satu dengan yang lain. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan perlengkapi mereka. Betul yang Alkitab janjikan, betul yang Tuhan katakan. Waktu Roh Kudus turun atas mereka, mereka lakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib, mujizat-mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, ya, sakit penyakit sembuh, dan banyak hal yang baru yang Tuhan bukakan. Ya. Dan dibilang begini Bapak Ibu Saudara, mereka disukai. Nah, pastikan Bapak Ibu Saudara, hidup engkau di dalam masa yang baru ini, adaptasi yang baru ini, the new normal ini, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, dengar baik-baik, engkau akan disukai oleh semua orang. Hari ini kesempatan buat kita sebagai gereja Tuhan, untuk kita membagikan hidup kita seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Untuk itu, mari tinggal tenang, ya, dalam masa-masa ini berdoa, minta Tuhan, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau bawa untuk hidup saya dalam menyambut era kenormalan yang baru ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, ya. Saya percaya dan saya terus berdoa, ada anugerah Tuhan yang senantiasa sedang bekerja di dalam hidupmu. Mungkin kau belum lihat hari ini, tapi percaya, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan memberkati. Shalom.